Persidangan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat telah berjalan lebih kurang 6 pekan. Puluhan saksi diperiksa di depan persidangan yang terbuka bagi publik. Meski semua saksi dihadirkan di persidangan, tetap saja muncul kekhawatiran peluang intervensi oleh berbagai pihak. Terlebih muncul informasi ada pergantian jaksa penuntut umum dalam persidangan terdakwa Putri Chandrawati, serta rencana tidak melanjutkan penyiaran persidangan secara langsung. Martin Simanjuntak, tim kuasa hukum keluarga Nofriansyah Yosua Huta Barat, adalah salah satu orang yang mengungkapkan kekhawatirannya akan intervensi yang bisa saja dilakukan Verdi Sambo. Martin menyebut Sambo merupakan sosok yang memiliki relasi kuasa kuat. Terlebih sebelumnya ia menjabat sebagai Kadif Propam Polri yang diyakini punya jaringan luas sekaligus memegang rahasia pihak-pihak lain. Dalam program Satu Meja The Forum yang dipandu oleh wartawan senior Budiman Tanurjo, tim kuasa hukum Nofriansyah Yosua Huta Barat, Martin Simanjuntak, menyampaikan kekhawatirannya terkait kekayaan tak wajar yang dimiliki Verdi Sambo. Bang Martin, saya pernah membaca pernyataan Anda yang khawatir dengan kekuatan jaringan dan uang yang dimiliki Sambo. Apakah sekarang Anda masih khawatir juga? Tentu masih khawatir, Mas Budiman. Kita tahu seberapa kaya orang ini ya. Kaya dalam tanda petik, karena kekayaannya menurut saya ini perlu diteliti ulang ya, apakah legal atau ilegal. Sebagai contoh, bagaimana orang ini bisa memberikan uang ya kepada ajudan, ya, menurut versi dari Verdi Sambo ya, untuk 3 dapur dan masing-masing 200 juta. Sedangkan dia punya pendapatan itu yang kita tahu ya, hanya 35 juta. Namun demikian, Martin Simanjuntak menyebut hingga saat ini jalannya persidangan masih sesuai ekspektasi. Begitu juga dengan penilaian kuasa hukum Richard Eliezer, Roni Talapesi, yang menyebut proses pembuktian yang ditunjukkan dari pertanyaan-pertanyaan majelis hakim dan jaksa penuntut umum kepada para saksi sudah di jalur yang benar. Sementara itu, terkait independensi lembaga yudikatif, juru bicara Komisi Yudisial Miko Ginting menyebut dalam persidangan ini Komisi Yudisial berupaya menjaga kemandirian para hakim. Untuk itu, pihaknya telah mengirimkan tim untuk mengawasi jalannya persidangan. Tak sekadar mengawasi kemungkinan permainan yang melibatkan para hakim, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah potensi intimidasi. Menyinggung persidangan yang tidak disiarkan secara langsung, Miko menyebut publik perlu memaknai bahwa persidangan terbuka untuk umum tidak harus disiarkan secara langsung. Yang terpenting, publik tidak dihalangi aksesnya ke lokasi persidangan. Adapun soal penayangan langsung, perlu dipertimbangkan pula aspek terkait keselamatan para hakim dan para pihak yang berperkara, serta menyangkut kemandirian hakim. Bagaimana hakim menyelenggarakan persidangan, dan saya kira semua kita mengapresiasi ya bagaimana hakim menunjukkan otoritasnya untuk berimbang ya terhadap semua pihak, sekaligus juga menggali kebenaran material. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya hakim juga terlihat menunjukkan independensinya, dalam arti ini kan ada juga nuansa penormalan ya, tapi dalam tanda kutip. Jadi penormalan bahwa ini ya perkara yang simpel, perkara yang sederhana, tidak perlu dibesar-besarkan lah begitu kira-kira ya dari sisi hakim saya lihat ya. Dan kemudian salah satunya misalnya ekspresinya adalah tidak usah ditayangkan secara langsung misalnya. Kita punya perdebatan di situ, tapi saya kira ada juga gestur-gestur bahwa ini ya hakim punya otoritas dan kita sudah tahu sebenarnya mau kemana begitu ya. Terkait ketidakhadiran jaksa penuntut umum Erna Normawati CS dalam sidang dengan terdakwa Putri Chandrawati, Ketua Peradi Oto Hasibuan menilai hal tersebut lumrah jika alasannya adalah pindah tugas atau sakit. Namun jika hal itu terjadi tanpa sebab, patut dipertanyakan. Ya memang saya dengar di luaran ada mengatakan bahwa ada satu tim jaksa katanya tiba-tiba tidak lagi menjadi jaksa di dalam kasusnya PC ya kan gitu ya. Nah terus terang aja saya nggak tahu backgroundnya kenapa, apakah dia sakit, apakah dia pindah keluar kota ya. Tapi kalau memang itu keluarnya itu tidak dijelaskan pada masyarakat, mungkin ini juga menjadi pemikiran yang negatif juga dari masyarakat. Kenapa ya? Karena katanya nih ya kebetulan si jaksa ini kan agak agresif dalam membongkar kasus ini. Ya, jadi kalau tiba-tiba ada keluar sehingga orang berpikir wah ada apa gitu ya.